saudara-saudara, mereka belum mempunyai gedung gereja. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati, anak-anakku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kemah pertemuan juga dipahami oleh umat Israel sebagai rumah Tuhan. Perlu kami informasikan makanya dalam ayat 1 tadi kita dalam melihat Allah berfirman dari dalam kemah pertemuan dapat dilakukan dengan kalau kemah pertemuan itu adalah rumah Tuhan, berarti saudara-saudara Tuhan hadir, Tuhan ada, bahkan Tuhan tinggal di dalam kemah pertemuan. Atau Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan orang Israel. Sehingga ketika umat Israel datang beribadah ke rumah Tuhan, mereka akan berjumpa dengan Tuhan. Dan perjumpaan dengan Tuhan membuat umat sukacita, kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini dan berkenan di hadapan menjalani kehidupan dalam Tuhan. Pemberitaan firman jadi ibadah adalah perjumpaan dengan Tuhan. Jemaat, mari saudara-saudara yang sambut firman Tuhan hari Tuhan Yesus Kristus. Orang yang rajin atau orang yang tekun beribadah pasti berjumpa dengan Tuhan. Jadi kalau orang rajin tekun beribadah, maka dia terus berjumpa dengan Tuhan. Dan perjumpaan dengan Tuhan itu akan berlimpah sukacita. Sekalipun kita bergumul dengan berbagai macam permasalahan, kita bergumul dengan berbagai macam pergumulan, termasuk saat ini COVID-19. Tetapi saudara-saudara, orang yang malas beribadah atau jarang beribadah, ya berarti saudara-saudara dia jarang berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, dia akan mengalami krisis sukacita. Krisis sukacita itu lebih daripada krisis ekonomi. Saudara-saudara, kalau orang krisis sukacita itu biasanya, saudara-saudara, orang itu biasanya cepat marah, ya, cepat tersinggung, ya, cepat putus asa, dia mengeluh terus-menerus, apalagi dalam pergumulan hidup, ya, pergumulan COVID-19, saudara-saudara, apalagi dalam resesi ekonomi seperti ini. Ini tanda orang yang mengalami krisis sukacita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa catatan penting yang Tuhan berikan kepada Musa. Kalau kita kembali ke ayat 1, ketika Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepada Musa, ya, kita lihat berarti Musa harus mendengar dengan baik, konsentrasi supaya dia memahami, karena apa yang difirmankan Tuhan ini dia harus sampaikan, dia harus teruskan kepada orang Bapak Israel. Saudara-saudara, ada beberapa catatan penting yang Tuhan berikan kepada Musa yang harus diteruskan dan dijelaskan kepada umat Israel. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus kita, catatan yang pertama, saudara-saudara, itu yang tentang korban bakaran. Jadi perikop kita saat ini bicara tentang korban bakaran. Korban bakaran itu harus dari ternak atau hewan. Kasih karunia boleh, saudara-saudara, ya, boleh hewan yang dipelihara dan atau hewan yang dibeli.
Yang paling menyertai penting, kamu. saudara-saudara, Dan menyertai hewan atau kamu. ternak itu ya Silakan jantan, tidak bercelah atau tidak cacat, tidak sakit. Bisa dikatakan hewan itu harus sehat, hewan itu harus sempurna Mari fisiknya. kita Bahkan berdoa. ya yang paling Mohon penting Tuhan menghendaki korban bakaran itu yang dalam diberikan adalah yang pelayanan terbaik. firman Tuhan. Saudara-saudara, berdoa. bahkan Tuhan menentukan dengan hanya dengan ungkapan korban bakaran itu syukur hanya kami terdiri ya dari Tuhan. lembu, sapi, Kami kambing, domba. datang memohon Dipilih saja dari kuasa ternak-ternak Roh-Mu ini, yang tidak kudus boleh ternak yang menolong lain. kami, Lalu, membimbing kami, saudara-saudara, korban untuk bakaran yang membaca, diberikan atau merenungkan, dan dipersembahkan mengerti itu firman-Mu. tidak boleh separuh. dan Atau membantu kita kami katakan juga ya udah beberapa melakukan kilogram aja kita firman-Mu. persembahkan, tidak boleh, supaya saudara-saudara. Yesus semakin Harus satu ekor. dipermuliakan Ya, dalam kehidupan seutuhnya kami. satu ekor. Berfirmanlah kepada Ya, jadi kami, utuh. kami mau Nah, mendengar. Bapak Ibu saudara-saudara, Demi yang Kristus diberkati firman yang Tuhan Yesus hidup, Kristus. kami berdoa. Kalau dari segi ekonomi, Amin. saudara-saudara, biayanya ya pasti kita akan katakan Marilah bakal berdiri berat. untuk mendengar Bapak firman tahu, Tuhan Bapak Ibu tahu yang dibacakan berapa- dari Alkitab. Berapa rupiah Imamat harga pasal satu 1 ekor lembu ayat atau satu 1 ekor sampai sapi? dengan ayat yang ke-9 Ya, kurang yang lebih 20 menyatakan sampai 30 juta ya Bapak Ibu ya. Tuhan memanggil Kalau Musa kambing dan dan domba berfirman berapa, kepadanya Bapak Ibu? dari Ya, dalam kurang kemah lebih pertemuan. 15 sampai 20. Berbicaralah kepada orang Saudara-saudara. Israel dan Nah, katakan dari kepada segi mereka, ekonomi kita katakan apabila ini seseorang di sangat antaramu berat. hendak Tapi kalau kita mempersembahkan persembahan perhatikan kepada ayatnya yang Tuhan, kedua, Bapak Ibu haruslah ya, ayatnya yang kedua persembahanmu dikatakan yang begini. kamu persembahkan itu dari ternak, Berbicaralah yaitu dari kepada lembu orang sapi Israel atau dan dari katakanlah kambing kepada domba. mereka, apabila Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, hendak mempersembahkan haruslah ia persembahan mempersembahkan kepada seekor Tuhan. jantan yang Nah, tidak ada bercelah. kata dikatakan Ia harus itu membawanya ke seseorang di pintu kemah antara. pertemuan supaya Berarti Tuhan saudara-saudara, berkenan korban akan dia. bakaran ini Lalu tidak ia harus untuk meletakkan semua tangannya ke umat atas Israel kepala korban secara bakaran umum. itu, sehingga Berarti baginya korban persembahan bakaran itu yang dimaksudkan diperkenan di sini untuk mengadakan hanya pendamaian orang-orang yang baginya. mampu. Kemudian haruslah ia Saudara-saudara, menyembelih lembu yang itu di hadapan diberkati Tuhan Tuhan dan Yesus anak-anak Kristus. Harun. Hanya Imam-imam orang-orang yang itu mampu yang harus memberikan mempersembahkan korban darah bakaran. lembu itu dan Yang tadi menyiramkannya dikatakan, pada sekeliling mesbah lembu, yang di depan sapi, pintu kambing, kemah domba. pertemuan. Jadi Kemudian Bapak Ibu, haruslah ia saudara-saudara, meneliti pastilah korban bakaran itu orang-orang yang dan kaya, memotong-motongnya orang-orang yang menurut berduit, bagian-bagian ya tertentu. tidak mungkin orang yang papa, tidak Anak-anak mungkin Imam orang Harun yang miskin haruslah tidak akan menaruh mampu, api di saudara-saudara. atas mesbah dan menyusun Ya, kayu tidak di mampu. atas api itu. Kalaupun dia memaksa Dan mereka diri, harus mengatur wah, itu akan potongan-potongan jadi korban beban itu, yang sangat kepala berat. serta lemaknya untuk di dia, atas kayu yang ya, sedang Bisa menyala hutang di sana atas sini, mesbah. saudara-saudara memberi Tetapi isi korban. perutnya dan betisnya Orang haruslah dibasuh kaya, dengan orang air yang berduit dan seluruhnya harus itu tahu apa harus yang menjadi dibakar tanggung oleh jawabnya imam di atas untuk mesbah persembahan sebagai korban bakaran. bakaran, sebagai korban Saudara-saudara, api-apian yang baunya Jangan menyenangkan jangan bagi memberi Tuhan. persembahan. Demikianlah Mereka pembacaan jangan Alkitab. memberi persembahan seperti yang dilakukan Berbahagialah oleh semua muslim. orang yang mendengar firman Mereka harus Tuhan taat, dan harus melakukannya. jujur sesuai Terpujilah kemampuan Tuhan Yesus. ekonomi Haleluya. mereka dan sesuai dengan ketulusan memberi persembahan. Dan di pihak yang lain, saudara, orang miskin juga tidak boleh memaksakan diri memberi seperti orang kaya, karena Tuhan, Nah, ya, Bapak karena Ibu, yang Tuhan saudara, mau, ya yang mereka memberi diberkati sesuai Tuhan Yesus kemampuan Kristus. ekonomi mereka, sekali lagi dengan ketulusan. bangsa Israel jadi mengenal Bapak Ibu, 5 jenis
Orang kaya Kurban. jangan ambil porsi Atau orang miskin korban. ketika memberikan persembahan Yang pertama kurban kurban bakaran, begitu juga orang miskin. kurban Jangan sajian, mengambil porsi kurban. orang kaya. Dan kitab Saudara-saudara, Imamat karena Tuhan menjelaskan panjang Ya, lebar Tuhan tidak mau tentang kurban jadi atau korban tersebut. Saudara-saudara yang diberkati Bapak Ibu, Tuhan Yesus saudara-saudara, Kristus, anak-anakku sama yang seperti diberkati kita saat ini Tuhan Yesus kita memberikan Kristus. persembahan syukur. Kalau kita Saudara-saudara, perhatikan ya, ayat 1, kita Bapak harus Ibu memberikan dikatakan dalam begini. firman Tuhan. Kita Tuhan, harus memberikan Tuhan sesuai dengan memanggil kemampuan. Musa. Jadi jangan ambil porsi orang yang tidak mampu memberi persembahan, saudara-saudara. Misalnya, kalau kita mampu memberikan 10.000, jangan kita memberi 2.000. Misalnya, Bapak Ibu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya pernah cerita tentang memberi persembahan. Jadi ada seorang anak, dia protes mamanya. Dia katakan dari adik kecil sampai sekolah minggu, ya sampai sekarang ini sekolah minggu, ada sekolah minggu, mama itu memberi persembahan 2.000 terus menerus. Lalu si mama ini karena mau diprotes anaknya tapi mau membenarkan diri, dia mengutip firman Tuhan. Dia katakan, ya ada firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Makanya mama kasih persembahan 2.000. Nah, mau membenarkan diri. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Jadi firman Tuhan mau tekankan kita memberi persembahan sesuai kemampuan dan ketulusan kita. Tidak memaksakan diri, ya, karena Tuhan tidak mau itu jadi beban. Sama seperti korban bakaran. Catatan yang kedua, saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita aminkan ya pemberitaan firman Tuhan ini, sekaligus kita mau merespon ya sebagai ungkapan syukur kita mau memberikan persembahan syukur kita mengangkat pujian, kita bakti 80, mari bawa persembahan kepada Tuhanmu. Mari bawa persembahan kepada Tuhan, persembahan sukacita, bersyukur padanya, kasih kepadamu. Mari memuja
Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kita naikkan syafaat kita doakan juga persembahan kita, dan kita akan akhiri dengan doksologi ya Bapak Ibu saudara-saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu Tuhan Yesus, kami mohon dalam kelemahan mereka, kami mohon Tuhan Engkau menjamah, Engkau berikan kekuatan dan penghiburan. Terlebih-lebih Tuhan, kami berdoa bagi tenaga medis, dokter, suster, perawat, mereka dengan penuh kesetiaan melayani. Tuhan, lindungi mereka dari COVID-19 supaya mereka bisa melayani lagi dengan sukacita terus ya Tuhan. Dan juga keluarga mereka, Tuhan juga protek mereka ya Tuhan. Kami berdoa bagi relawan ya Tuhan Yesus yang memberi diri juga melayani ya Allah. Kami berdoa bagi semua orang yang berperan serta dalam pelayanan mereka di tengah-tengah masyarakat ya Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, sekalipun kami masih tetap bergumul dengan COVID-19, tapi semangat persekutuan kami, semangat pelayanan kami Tuhan, kami tetap merasakan, dan terus kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya dengan persekutuan sekalipun Tuhan di rumah kami masing-masing, Tuhan hadir di tengah kehidupan persekutuan kami bersama keluarga. Tuhan memberkati semua orang yang saat ini Tuhan boleh beribadah, rajin beribadah, berjumpa dengan Tuhan. Limpah sukacita mereka akan alami, sehingga mereka semakin terhibur dan kuat berpengharapan kepada Tuhan. Baik sebagai suami kepada keluarga yang mungkin saat ini dirumahkan, Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan pengharapan mereka ya Tuhan. Ibu rumah tangga, bahkan anak-anak ya Tuhan, yang mengalami juga dampak dari COVID-19. Tuhan Bapa di sorga, kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kami, maka kami akan menjalani pergumulan ini, bahkan akan melewati bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Ya Allah ya Bapa, kami yang melayani saat ini Tuhan juga memberkati bersama keluarga kami. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, kalau keluarga besar GBB Sebulon boleh dilindungi dari COVID-19. Kami percaya ini kuasa Tuhan yang besar dan ajaib, yang terus melindungi, menjaga, dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang kami sudah berikan sebagai ungkapan syukur kami, bahwa berkat Tuhan tidak berkurang. Sekalipun kami harus bergumul saat ini dengan kondisi kami ya Tuhan, bahkan juga di tengah-tengah pergumulan COVID-19, kami tetap terpelihara di dalam Tuhan. Kami tetap bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan dan keluarga. Kami tetap bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu terus menerus kepada kami. Terima kasih ya Allah ya Bapa. Terpujilah Tuhan. Banyak hal yang kami mau minta Tuhan, tapi Tuhan Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama.